Salam jumpa kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekarang ini hampir semua orang menggunakan internet. Mereka paling banyak di Indonesia ini menggunakan media sosial. Media sosial itu sebenarnya kalau kita bahasakan dengan mudah itu adalah hubungan antara berbagai manusia sebagai makhluk sosial, berinteraksi, berkolaborasi, bertransaksi dengan menggunakan aplikasi digital. Nah, saya sering menyebutnya sebagai Internet of Human, di mana antara manusia saling membentuk jejaring untuk bercakap-cakap, berkolaborasi, berkooperasi, sharing, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengatakan apa sih yang namanya komputer? Komputer itu kan sebenarnya adalah, ya kalau kita preteli komputer itu intinya adalah mikroprosesor itu. Ya, suatu device yang bisa mengolah data, bisa menyimpan data, bisa mengirim data, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, handphone kita ya komputer. Kalau Anda punya tablet, ya itu juga komputer. Nah, Internet of Human itu semua digerakkan dengan tangan manusia. Karena kita yang ngetik, kita yang input, kita yang ngeklik. Nah, apakah mungkin data-data itu yang menggerakkan bukan manusia? Makanya keluar istilah baru, bukan lagi Internet of Human, tapi Internet of Things, atau yang sering dikenal dengan istilah IoT. Nah, things di sini adalah bukan hanya manusia, tetapi sebenarnya benda-benda elektronik lain yang dipasangi perangkat-perangkat digital itu juga bisa otomatis bercakap-cakap sebagaimana layaknya manusia. Sebagai contoh misalnya, kalau saya taruh sensor di depan pintu, saya masuk lewat pintu itu si kamera bisa mengirimkan data mengatakan seseorang bernama Eko Indradi sedang masuk ke kantor secara otomatis karena dia melihat muka saya, gitu ya. Kemudian misalnya di dalam rumah, kan biasanya ada AC, ya tiba-tiba di luar itu hujan lebat. Kalau di luar itu hujan lebat, AC itu rasanya menjadi lebih dingin. Nah, dia melihat di situ ada orang yang menggigil. Otomatis AC-nya mengatakan, awas ada orang yang menggigil. Ayo temperaturnya dinaikin sedikit. Jadi yang berbicara itu antar mesin. Berdasarkan dengan sensor-sensor yang ada. Dan kemudian sensor-sensor itu diolah oleh program. Sama kayak manusia ya. Manusia itu kan ada panca indera. Panca indera itu kan bisa menangkap sinyal-sinyal di luar, visual, audio, feeling, dan lain sebagainya. Sama persis dalam dunia internet itu ada sensor-sensor. Sensor suara, sensor gambar, sensor gerakan, itu kan yang lihat mesin semua. Sensor itu masuk ke dalam aplikasi, kayak tadi panca indera masuk ke otak kita untuk menggerakkan tubuh kita. Nah sekarang itu masuk ke dalam server untuk menggerakkan engsel pintu lah, pintu mobil, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya Internet of Things, yaitu benda-benda mati yang bisa dihubungkan ke internet. Kenapa benda mati seperti meja, kacamata, mobil, kursi bisa dihubungkan dengan internet? Karena ditanamkan sensor di sana. Ditanamkan device kecil untuk bisa tahu mejanya bergerak atau tidak, orangnya bergerak atau tidak, mobilnya sedang berjalan atau tidak, dan lain sebagainya. Internet of Things memberikan keleluasaan. Tidak hanya manusia yang bisa bercakap-cakap, tapi mesin, komputer juga bisa saling berinteraksi satu dan lainnya selayaknya manusia. Kalau begitu, bagaimana IoT bisa memberikan kontribusi kepada sektor pendidikan? Mari kita saksikan video-video berikut ini.